Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga pada kegiatan hari ini kita semua dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini, Bu Aul akan menyampaikan bab kelima, yaitu mengenai perilaku atau sifat kejujuran, amanah, dan istiqomah. Bu Aul perlu menyampaikan bahwa setiap bab yang Bu Aul sampaikan itu tidak sama urutannya dengan yang di buku paket. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik judulnya saja, bukan angka babnya ya. Jadi judulnya saja. Baik, silahkan langsung saja kalian buka buku paket halaman 18. Yang pertama adalah perilaku jujur. Di sini pengertian jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa itu jujur? Yaitu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Apa yang diucapkan yaitu yang terjadi sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran, namun kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Apa itu dusta? Lawan katanya jujur, berarti berbohong. Kemudian di situ Bu Aul sudah menuliskan sebuah hadis yang berbunyi an Abdullah ibni Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi ketika kita berbuat jujur, melakukan kejujuran yang kita lakukan itu tentunya akan membawa kita ke surga. Bu, bagaimana contoh dari sifat jujur? Yang pertama, misalnya dalam ulangan, dalam tes, atau hal apa, atau ujian yang bangsanya seperti itu. Apabila kita mau mengerjakan sendiri, berani mengerjakan sendiri, tidak mencontek, tidak lirik kanan kiri, maka kita termasuk ke dalam siswa yang jujur. Tetapi ketika dalam mengerjakan tes, ketika dalam mengerjakan ujian, kita lirik kanan kiri, lihat jawaban teman, maka hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang tidak jujur. Contoh lain lagi, misalnya kalian melihat teman kalian yang mencontek. Apabila kalian berani menyampaikan hal itu kepada guru, Bu, si A mencontek, misalnya. Nah, itu juga kalian berani berbuat jujur. Berani menyampaikan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Kemudian, halaman 19, buku paket halaman 19. Di paragraf yang kedua, kejujuran berbuah kepercayaan, sebaliknya dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Ketika kita berbuat tidak jujur, ketika berbohong, maka sekali saja kebohongan yang kita lakukan pasti akan membuat berkurangnya kepercayaan orang lain kepada kita. Si A sudah pernah berbohong, saya tidak akan percaya lagi sama dia. Si A pernah berbohong, saya nggak akan berteman sama dia. Biasanya kenyataan yang terjadi seperti itu. Maka usahakan dalam hal apapun, dalam situasi apapun, kita berusaha untuk berbuat jujur. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati jadi was-was. Sebagai contoh, misal kamu pamit sama ibu kamu, Bu, saya mau ke warnet mengerjakan tugas. Bu, saya mau main ke rumah teman saya, mau mengerjakan tugas. Tapi kenyataannya, misalnya kamu justru malah main ke sana ke sini keliling naik motor bareng teman-teman kamu. Nah, pada saat posisi seperti itu, apa yang kalian rasakan? Was-was, takut. Duh, gimana ini kalau ketahuan ibu? Tingak-tinguk. Nek tangguku weruh piye ki saya main ke sini. Nah, karena itu apa? Karena kamu tidak jujur. Bilangnya kemana, ternyata mau kemana. Maka sekali lagi, berkata dan berbuat jujur itu sangat penting.
Kemudian hikmah atau manfaat dari perilaku jujur apa saja? Bisa dilihat di buku paket halaman 19 yang bawah. Yang pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain. Ketika kita mendapatkan kepercayaan orang lain itu sangat luar biasa dan sangat menyenangkan. Si A diberi kepercayaan menjadi bendahara, si B diberi kepercayaan menjadi ketua kelas dan lain sebagainya. Berarti kita dipercaya, dianggap mampu. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Jelas, kalau kita jujur, kita dapat dipercaya, kita akan mempunyai banyak teman. Banyak orang yang senang berteman dengan kita. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Hati dan jiwa kita menjadi lebih tenang. Yang kedua adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, zakat, berbuat baik kepada sesama dan yang lainnya. Sebagai contoh, salah satu contoh kecil amanah dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kalian mendapat jadwal piket. Menyapu, membersihkan lantai, atau membersihkan jendela dan lain sebagainya. Si A, misalnya si Agus, mendapat kepercayaan piket di hari Senin, tapi pada kenyataannya si Agus tidak melaksanakan piketnya. Lah, itu artinya berarti Agus tidak dapat dipercaya, tidak mau nyapu, tidak mau membersihkan kelas dan lain sebagainya. Sebagai contoh lagi, mendapat kepercayaan menjadi bendahara. Menjadi bendahara kelas justru uangnya malah digunakan sendiri, digunakan untuk jajan dan lain sebagainya. Berarti anak tersebut tidak amanah. Kemudian macam-macam amanah. Macam-macam amanah itu ada 3. Yang pertama, ada amanah kita terhadap Allah. Yang kedua, amanah kita terhadap sesama manusia. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa saja contohnya? Yaitu menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah, ya, zakat, sholat, puasa dan lain sebagainya. Apakah kita sudah menjalankan perintah Allah? Silahkan kalian cek diri kalian masing-masing. Sudah sholat belum? Sholatnya sudah tepat waktu apa belum? Kemudian sudah menunaikan zakat belum? Dan lain sebagainya. Yang kedua, amanah kita terhadap sesama manusia. Contohnya, ini terdiri di sini. Ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya. Nah, ketika kita disuruh ibu kita misalnya membeli lombok di warung, bilang, lah itu kok kayak lombok seperapat. Ibu, lomboknya regane seperapat 5.000, padahal sebenarnya misalnya harganya cuma 3.000. Berarti kalian untung 2.000 rupiah. Lah, itu namanya tidak amanah, juga tidak jujur, berdosa tentunya. Kemudian yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalankan dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Kita menggunakan apa yang kita punya, tangan kita, kaki kita, tenaga kita untuk hal-hal yang positif, jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Misalnya, tangan kita digunakan untuk mencoret-coret tembok, tangan kita digunakan untuk mencoret-coret pohon dan lain sebagainya. Itu namanya tidak amanah terhadap diri sendiri, terhadap segala sesuatu yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, hikmah amanah di halaman 22 buku paket bisa dibaca sendiri. Kemudian, perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, buku paket halaman 22 yang bawah. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Menjaga rahasia. Ketika kita tahu aib teman, ketika kita mengetahui rahasia teman, jangan kita justru malah mengumbarnya. Si A begini, si B begini, ternyata keluarga si A begini dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, berdosa besar. Ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan itu ada banyak sekali, entah dia menjadi bupati, menjadi anggota DPR, menjadi ketua RW, ketua RT, dan lain sebagainya. Keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Yang terakhir adalah istiqomah, sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Misalnya, kita sebagai manusia biasa istiqomah di jalan Allah dalam hal kebaikan. Hari ini ngaji, hari ini sholat, yaitu continue dilakukan terus menerus setiap hari, walaupun misalnya ngajinya hanya 1 ayat, hari berikutnya 2 ayat,
hari berikutnya 3 ayat. Artinya jangan sampai putus istiqomah melakukan terus-menerus, dilakukan terus-menerus. Apa hikmah dari perilaku istiqomah? Yaitu orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedihnya itu. Di halaman buku paket halaman 24 ya. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. 3, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan salat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kemudian contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari, selalu menjalankan perintah Allah tadi yang Bu Ol sampaikan seperti sholat dan ngaji. 2, melaksanakan sholat tepat pada waktunya, belajar terus-menerus. Jadi ketika misalnya seperti ini ya, ketika kita belum paham suatu materi, misalnya matematika, tanya bab mana yang belum paham, bagian mana yang belum paham. Jangan sampai kita putus asa, aku rak mudeng, ya wes tinggal wae nurun koncane. Jangan seperti itu. Yang belum paham tanyakan kepada temannya atau kepada bapak ibu guru biar kita mengerti. 4, kemudian selalu mentaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Jangan menyemir rambut, menggunakan sepatu warna hitam, berangkat sekolah tepat waktu. Itu salah satu beberapa peraturan yang ada di sekolah. 5, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa dan dibebani. Itu tadi mengenai bab 5, yaitu perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Silahkan kalian absen di video ini, yaitu dengan menuliskan kelas, spasi, nama kalian, kemudian nomor absen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.